Assalamualaikum. Hello friends. My name is Fahma Siti Muhtarahmah with team 2020.01.016. I'm from regular class PAIA second semester. So in this meeting, I will tell you about passive voice of simple present tense. Don't skip ya. Enjoy the study together guys. Sister, what are you doing? I'm reading a book. Sister, can you help me? Sure. What can I help? I was ordered by my teacher to check active verb to passive verb. What the lesson is about? Simple present tense. Please help me, sister. Okay, but I don't want to tell you the answer, but I can explain to you. I hope you will understand, okay? Okay, sister. Okay, let's go. Are you ready to study? Yes, I'm ready. Okay, before I explain how the simple present tense active voice changed to the passive voice, I will explain passive voice itself. Okay. Pengertian passive voice. Passive voice atau kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini menggunakan kata kerja yang diawali di, seperti dijual, dibeli, dipanggil, ditulis, dan lain-lain. Pada passive voice, subjek kalimat yang digunakan tidak melakukan aksi atau tindakan, melainkan subjek menerima tindakan. Berbeda dengan kalimat aktif, di mana subjek bertindak sebagai pelaku tindakan. Active voice dapat diubah bentuk menjadi passive voice, namun hanya berlaku pada kalimat yang transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti direct object. Jadi, singkat kata, passive voice adalah kalimat pasif yang mengandung makna di atau ter, seperti dijual atau terjual. Pola dasar yang digunakan dalam kalimat passive voice adalah to be plus past participle. Contoh, I am invited by John every Sunday. Pola di atas berlaku untuk semua tenses. Tentu saja, to be dalam kalimat harus disesuaikan dengan tenses dan subjek yang dipakai. Aturan-aturan merubah kalimat dari bentuk aktif menjadi pasif. Yang pertama, kalimatnya harus mempunyai objek atau transitive verb. Jika tidak ada objek, maka harus ada question word yang menanyakan objek. Yang kedua, objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga, subjek kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif yang didahului kata by. Yang keempat, kata kerja yang dipakai adalah verb 3 atau past participle yang didahului to be. Lalu yang kelima, susunan kalimat disesuaikan dengan tenses. Selanjutnya adalah fungsi passive voice. Kalimat pasif digunakan untuk menunjukkan keterkaitan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan, dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi, hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Ciri-ciri passive voice pada simple present tense adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya to be, yaitu is, are, dan am. Yang kedua, verb 3. Terdapat kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Misalnya, cooked, watered, boiled, written, and feed. Yang ketiga adanya by. Biasanya dilengkapi kata ganti pelaku sebagai objek. Cirinya by yang artinya oleh. Jadi, passive voice selalu menggunakan to be dan verb 3 alias past participle. Di dalam rumus passive voice simple present tense, to be yang digunakan adalah is, am, dan are. Saya akan membahas to be is, am, dan are. Yang pertama am, yaitu digunakan hanya untuk subjek I atau aku saja. Yang kedua is, digunakan apabila jumlah subjek hanya satu, baik itu satu benda atau satu makhluk hidup. Misalnya, a novel is written by Erika every month. Yang ketiga, are, yaitu digunakan saat subjek yang jumlahnya lebih dari satu alias banyak. Contohnya, 12 cats are fed by this old woman. Lalu saya akan menyebutkan subjek dan to be simple present tense. Saya akan menyebutkan subjeknya dulu, lalu ke to be-nya. Subjek dari I adalah am, you adalah are, we adalah are, they adalah are, she adalah is, he adalah is, dan it adalah is.
Kemudian saya akan menyebutkan perubahan subjek menuju objek. Saya akan menyebutkan subjeknya dulu, lalu saya sebutkan objeknya. Subjek I, objeknya adalah me. Subjek you, objeknya adalah you. We adalah us. They adalah them. He adalah him. She adalah her. Dan it adalah it. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rumus. Berikut adalah rumus passive voice pada simple present tense. Kalau aktifnya adalah subject plus verb 1 plus direct object, maka passive voice-nya adalah subject plus to be plus past participle plus by agent. Agent pada passive voice merupakan subjek pada active voice. Pada passive voice, subjek bertindak sebagai penerima aksi, sedangkan agent sebagai pelaku aksi. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Coba sebutkan passive voice nomor 1, Dek. She writes two letters. Oke, she writes two letters. Mari kita ubah menjadi passive voice. Dek, kamu harus ingat ya rumusnya dan aturan-aturannya, oke? Oke, sister. Langsung kita lihat rumus passive voice. Yang pertama adalah subjek. Kita lihat di aturan, objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Maka objek kita langsung pindahkan ke depan sebagai subjek, two letters. Kita lihat rumus selanjutnya yaitu memasukkan to be. Karena two letters itu banyak, maka kita menggunakan to be are. Lalu selanjutnya kita memasukkan verb 3. Verb 3 dari write adalah written. Kita ingat kembali, lihat di aturan, verb yang digunakan adalah verb 3 yang didahului to be. To be-nya sudah tadi ya, yaitu are. Lalu rumus terakhir adalah by agent. Lihat di aturan, subjek kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif yang didahului by. Kita simpan by-nya dulu, by. Kemudian kita masukkan objek. She yang tadinya subjek di active voice, jika dirubah menjadi objek, maka menjadi her. Kita simpan her. Sempurna. Jadi, passive voice dari she writes two letters adalah two letters are written by her. Understand? Yes, sister. Oke, sekarang kamu isi dulu nomor 1. Finish, sister. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Coba sebutkan active voice nomor 2, Dek. I love you. Nah, I love you. Ingat ya, rumusnya subject plus to be plus verb 3 plus by, agent or object. Oke, sister. Kita simpan objeknya menjadi di depan sebagai subjek. Kebetulan objeknya you itu tetap, jadi tidak usah dirubah. Kita simpan you. Lalu to be dari you adalah are. Langsung kita simpan are. Lalu tambahkan verb 3. Verb 3 dari kata love adalah loved. Kemudian plus by agent atau objek yang didahului by. Kita simpan dulu by-nya. By. Subjek I jika dipindah menjadi objek maka menjadi me. Maka sempurna. Passive voice dari I love you adalah you are loved by me. Nah, the lesson is like this, my sister. Oke, sister. Nah, sekarang kamu isi dulu jawaban nomor 2. Finish, sister. Do you understand? Yes, sister. Okay, now try to change number 3 to number 5 from active voice to passive voice, okay? Okay. Passive voice dari the boy blow a balloon. A balloon is blown by him. Passive voice dari my sister cleans the table. And the table is cleaned by my sister. Passive voice dari he repaired a cat. A cat are repaired by him. See? Nah, you can do it now. Yay, thank you, sister. You're welcome. Maybe that's what I can show to you. Thank you for your attention. I hope what I tell be useful to you. And I'm sorry if there are a lot of mistakes cause I'm still learning. And if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.